Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifah Aisyah, pengajar di SMK Negeri 1 Maesan, Bondowoso. Saya mengampu mata pelajaran produktif agribisnis ternak ruminansia. Pada GCC Batch 4 tahun 2023 ini, saya mengikuti lomba kategori modul ajar kurikulum merdeka. Pada video ini, saya menampilkan video pelaksanaan pembelajaran modul ajar berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, supaya kegiatan pembelajaran hari ini lancar, bermanfaat, dan bisa memberikan keberkahan buat kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya untuk memastikan kondisi kalian, saya akan cek kehadirannya ya. Saya absen terlebih dahulu. Abdul Fakih hadir ya. Abdul Muiz, ya. Abdurrahman. Topik yang akan kita pelajari adalah jenis dan bangsa ternak ruminansia. Nah, tentunya kalian ingin tahu apakah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, baik, kita perhatikan bersama-sama di sini. Tujuan pembelajaran kita adalah, nah ini ada 3. Silakan dibaca oleh salah satu dari kalian ya. Nomor 1, Ardi, dibaca yang keras di tadi. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu memahami jenis dan bangsa ternak ruminansia, pedaging, sapi, domba, dan kambing dengan teliti dan benar. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan proyek pembuatan infografis pada media yang berbeda, siswa dapat mengidentifikasi bangsa ternak ruminansia dengan tepat. Nah, nanti tugas ini akan kalian kerjakan di lain waktu, tidak pada hari ini saat pembelajaran. Jadi ini nanti sebagai penilaian akhir atau penilaian sumatif dari pembelajaran ini. Baik, yang berikutnya sekarang untuk mengawali pembelajaran ini, tentunya kalian harus mempunyai konsep berpikir yang arahnya kepada jenis dan bangsa ternak. Nah, saya yakin di rumah atau di sekeliling tempat tinggal kalian atau bahkan di sekolah, kita kan mempunyai atau pernah melihat hewan ternak tentunya ya. Coba sekarang untuk yang pertama ini, apakah di antara kalian ada yang memiliki hewan ternak? Ada. Nah, baik, karena dari beberapa pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan kepada kalian, ya, maka untuk lebih memahami, untuk lebih mengarahkan kalian kepada materi yang akan kita pelajari bersama, saya akan sampaikan kepada kalian di sini satu masalah terkait dengan jenis dan bangsa ternak. Jadi masalah ini adalah dari seorang peternak pemula yang mempunyai peternakan dengan beberapa komoditas. Nah, kalian lihat di video ini, silakan diamati ya. Nanti sebelum video ini saya putar, saya akan berikan LKPD kepada kalian, lembar kerja, di mana di lembar kerja itu kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Akan tetapi sebelumnya kalian cermati dulu tayangan video berikut ini. Itu ada 2 LKPD, antara bisa Kerjakan LKPD yang sudah saya bagikan. Terlebih dahulu kalian cermati tayangan video mengenai satu permasalahan di peternakan ini ya. Baik, silakan
kalian lihat, kemudian isi LKPD-nya. Kambing-kambing di sini itu kok jelek-jelek gitu. Mohon maaf ya, Mas, tapi kalau saya memang jelek-jelek itu masalahnya. Kalau dari segi pakan gimana? Pakannya itu pakai hijauan atau silakan? Tapi ini untuk peranakan ya, Mas? Maksudnya pembangunan atau peranakan? Peranakan berarti kan dominannya yang di Ingu kan itu ya. Nah ini penyebabnya apa, Mas? Tingkat kematian tinggi dari segi indukan. Maksudnya indukan yang mati gitu. Ini yang indukannya. Ini yang tiga tadi ya. Tiga indukannya. Ini belum mau menyusui. Ini juga satu penyebab kematian ya, kematian tinggi. Faktornya apa ada, Mas? Apa? Terus di sini juga yang di sini karena itu rata-rata juga sudah persilangan. Minggu kita bisa melakukan. Iya. Antara minggu Diskusi kelompoknya sudah selesai? Ya. Baik, berikutnya adalah sesi presentasi dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok pertama, kelompok 1 dari kelompoknya Anggi. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Sebelum budi dia bagian habis. Sekunda aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Serius. Satu, dalam tayangan video permasalahan, apakah yang terjadi pada peternakan tersebut ceritakan dengan lengkap. Tayangan video tersebut menjelaskan penyebab kegagalan dalam beternak kambing peranakan karena tingkat kematian indukan tinggi, kurangnya pemberian pakan sehingga menyebabkan kambing kurus dan tidak terawat, adanya perkawinan antar saudara, performa ternak buruk. Dua, apakah faktor penyebab timbulnya masalah tersebut? Jawab, kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam merawat ternak, kurangnya pengetahuan tentang mengenal bangsa ternak. Tiga, apa yang kalian ketahui tentang jenis ternak ruminansia, kelompok ternak ruminansia besar dan kelompok ternak ruminansia kecil. 4. Diklasifikasikan dalam berapa jeniskah ternak ruminansia? Sebutkan seperti contohnya. Ada 2 jenis. 1. Jenis ternak ruminansia besar, contohnya sapi kerbau. 2. Jenis ternak ruminansia kecil, contohnya ternak kambing dan ternak domba. Selayang. Berdasarkan bangsanya, ternak ruminansia dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 1. Ternak asli, 2. Ternak luar, 3. Ternak persilangan. Beri contoh masing-masing untuk sapi, kambing, dan domba dengan mengisi tabel berikut. Untuk ternak asli, sapi ada Bali, Madura. Dan untuk kambing ada kambing Marica dan domba ekor tipis. Untuk ternak luar, sapi ada Black Angus, kambing Sanin,
domba teksel. Dan untuk ternak persilangan, sapi ada Brangus, kambing, Anglo-Nubian, domba Garut. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan kelompok 2. Sapi apa saja yang asli dari Indonesia dan bagaimana karakteristiknya? Untuk sapi yang berasal asli dari Indonesia ada sapi Madura dan sapi Bali. Dan untuk karakteristiknya mudah beradaptasi dengan lingkungan, mampu mengonsumsi pakan berkualitas rendah dan tahan terhadap cuaca panas. Ya. Beri tepuk tangan. Setelah tadi kita melakukan diskusi dan kalian mengerjakan LKPD-nya dan beberapa kelompok ada yang presentasi ke depan. Berikutnya sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu supaya kalian tidak bosan dan tidak ngantuk karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 ya. Mari silakan berdiri. Bisa kita mulai ya seperti yang saya ajarkan tadi. Bertepuk bersatu, berdua, bertiga, berempat, berkali-kali, baik, berikutnya supaya pemahaman kalian tentang jenis dan bangsa ternak itu semakin bagus dan semakin paham akan karakteristik ternak, terutama pada ternak yang ada di kandang. Karena itu ada prototipe yang bisa kalian pelajari, maka saya sudah berikan kepada kalian LKPD-nya. Tolong diperhatikan LKPD yang sudah saya berikan pada kalian. Coba dibuka itu LKPD observasi atau praktik. Silakan dibuka. Baik. Untuk LKPD observasi atau praktik, kita akan lakukan kegiatan observasi ternak di kandang. Di situ ada tabel yang harus kalian isi. Jadi kalian nanti mengamati ternak kambing dan domba yang ada di kandang. Kemudian kalian isi di dalam tabel itu ada kolom jenis ternak. Di situ sudah terisi jenis ternaknya, ada kambing, kemudian ada domba karena di sana memang kambingnya hanya 1 anak-anak ya. Kemudian dombanya ada 5. Dombanya ada 4 ya, ada 4 karena itu ada 5 ininya ya. Nah, yang sudah saya isi salah satu contoh di situ adalah domba dorper. Nah, nanti untuk yang lain diisi dengan yang sama seperti yang sudah saya kasih contoh di nomor 2 itu. Yang ada di sana. Untuk kambingnya kambing bor. Nah, nanti kalian isi itu setelah masuk di kelas. Sekarang kalian ke kandang dulu. Perhatikan dulu ada berapa jenis yang berbeda. Nah, masing-masing nanti untuk ciri-cirinya bisa kalian cari informasi di kelas saja melalui HP atau modul yang ada di sana dan infografis yang ada di tembok. Ya, masing-masing kelompok nanti akan berbeda-beda penggalian informasinya sesuai dengan media yang kalian miliki masing-masing. Paham tugasnya? Paham. Baik, sekarang kita menuju ke kandang untuk melakukan observasi. Iya. Tolong diamati masing-masing jenis ternak yang ada di sini ini berasal dari bangsa apa. Dilihat dari karakteristik fisiknya, ya, dilihat dari morfologisnya. Untuk lebih jelasnya sebaiknya kalian melakukan foto atau membuat foto atau videonya ya. Silakan. Setelah kalian tadi melakukan observasi di kandang, mengamati beberapa jenis ternak yang ada di kandang, diantaranya ada 1 kambing dan 3 jenis domba yang berbeda. Nah, sekarang isikan pada LKPD yang sudah kalian
pegang itu isikan pada tabel sesuai dengan contoh yang sudah saya berikan. Nah, kalian bisa menggali informasi melalui beberapa sumber. Di antaranya yang pertama bisa dari buku modul ini. Bagi anak-anak yang tidak mempunyai paketan di HP-nya bisa mencari melalui buku modul ini, atau bisa mencari informasi melalui infografis yang ada di dinding. Kemudian bagi yang mempunyai HP beserta kuota internetnya bisa mencari informasi melalui link materi yang sudah saya berikan pada kalian. Sudah paham? Nah, kalau sudah selesai nanti beberapa di antara kalian maju ke depan untuk mempresentasikan. Di sini sudah saya berikan foto-foto ternak yang ada di kandang, kemudian kalian identifikasi. Ini contohnya ada kambing. Nah, kambing bur ciri-cirinya bagaimana? Silakan dijelaskan di depan kelas. Ada pertanyaan? Ada. Sudah paham ya? Paham. Baik, silakan dikerjakan LKPD-nya. Saya akan menjelaskan gambar yang ada di tangan saya. Nama kambing bur. Warna bulu, dada sampai ekor warna putih, leher sampai kepala coklat. Bentuk tanduk, bertanduk melengkung ke atas dan ke belakang. Bentuk telinga panjang dan terkeluar. Bentuk ekor kecil agak mengarah ke atas. Kambing ini berasal dari Afrika Selatan. Cuacanya panas kering. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan untuk baik. Setelah kalian mengobservasi masing-masing teman yang ada di kandang tadi, kalian sudah mengenal jenisnya, mengenal karakteristiknya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ternak yang ada di kandang sekolah itu bagaimana? Nah, apakah sesuai tempat asalnya dengan tempatnya yang baru sekarang di kandang? Coba kita perhatikan satu persatu tadi ya. Untuk domba lokal, dari mana asalnya? Indonesia. Asli Indonesia. Kalau asli Indonesia, misalkan di sini Indonesia, berarti sesuai enggak? Sesuai. Ya. Maka kondisi apapun, cuaca apapun di Indonesia, maka dia contoh asalkan pemeliharaannya baik. Ya, mulai dari segi pakan, kekandangannya. Nah, kemudian yang berikutnya untuk domba yang berasal dari luar. Nah, ini domba apa ini? Domba asalnya dari Afrika Selatan. Kita tahu Afrika Selatan itu adalah negara tropis panas kering ya. Banyak padang rumput atau sabana di sana. Maka kalau di Indonesia berarti kira-kira kondisinya bagaimana? Sesuai ya. Cocok. Malah dengan kita budidayakan di Indonesia, maka kondisinya bisa menjadi lebih baik. Berikutnya, domba apa ini tadi? Domba Texel. Asalnya dari mana? Dikembangkan pertama kali di wilayah Wonosobo, Jawa Tengah. Ya. Disilamkan dengan domba lokal, yaitu domba ekor tipis, maka menghasilkan domba Texel Wonosobo. Apabila ini dibudidayakan di sekolah kita, cocok enggak? Cocok. Kenapa? Karena sudah disilangkan, maka hasil silangannya akan lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan yang baru. Oke. Yang berikutnya terakhir tadi adalah
Bur. Bur. Dari mana asalnya kambing bur tadi? Dari Afrika Selatan. Hampir sama ya tadi dengan domba dorbar. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Coba. Darius, kesimpulannya apa Darius? Dari awal tadi dari duluan kita belajar tadi mulai dari awal jenis ternak ruminansia, kemudian bangsa-bangsa ternak ruminansia. Bagaimana? Bisa lebih paham dari jenis-jenis ternak. Bisa yang pertama memahami jenis-jenis ternak. Terutama ternak apa? Ternak ruminansia. Kemudian apa lagi? Bangsa-bangsa. Kecocokan cuaca dilihat dari asal bangsanya, dari asal daerahnya. Ya, apa lagi? Ciri-cirinya, ciri-ciri dari segi Pakan. ciri-ciri dari segi apanya? Fisiknya, mulai dari warna, kemudian Dua ekor. bentuk ekornya, kemudian Telinga. Oke. Jadi semua pengetahuan itu penting sekali untuk peternak sebagai bekal apa? Ilmu sebagai bekal untuk apa? Uang. Pemeliharannya yang benar supaya tidak terjadi seperti pada masalah yang sudah saya tampilkan di video yang tadi. Oke. Sebelum saya akhiri, untuk mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran kita hari ini? Hal baru apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Banyak Bu, seperti macam-macam. Menambah ilmu peternakan. Macam domba. Dapat saya ketahui ciri-ciri domba. Domba, apa lagi? Asal domba. Asal-usul domba. Oke. Asal mula domba. Asal mula domba. Asalnya. Asal bangsanya. Ya, asal bangsanya. Baik, saya rasa pengetahuan itu penting sekali buat kalian yang ingin membudidayakan ternak. Oke, anak-anak. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian membuat infografis ya terkait dengan karakteristik masing-masing ternak itu tadi. Yang pertama berupa PowerPoint yang menjelaskan tentang macam-macam bangsa ternak beserta karakteristiknya. Nanti ada yang kelompok sapi, ada yang kelompok domba, kemudian ada yang kambing. Ada yang membuat infografis semacam itu ya. Jadi membuat semacam poster. Kemudian satu lagi ada yang membuat mind mapping nanti. Sampai di sini ada pertanyaan?